Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dewan Juri Seminar Nasional Abdi Mas yang ketiga dilaksanakan oleh L3N di UNJ. Kami dari tim pengabdian masyarakat yang saat ini akan mempresentasikan dengan judul Pemberdayaan Abdi Dalem Puro Pakualaman dalam Penanggulangan Berita Gawat Darurat atau PPGD. Kami dari tim, saya sendiri Al-Afiq, kemudian Risa Fikriana, kemudian Dr. Ahmad Saiful Fatah, kemudian Mbak Intan Lia. Judul kami kita headline dengan di Puro Pakualaman. Ini berangkat dari kami tertarik dengan adanya salah satu keraton atau salah satu kerajaan yang ada di Yogyakarta yang di situ aktivitas sehari-harinya cukup banyak. Dalam presentasi ini kami akan bagi menjadi 4 chapter. Yang pertama pendahuluan, kemudian metode pelaksanaan, kemudian hasil pembahasan, dan kesimpulan. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang saya sampaikan di atas bahwa salah satu keistimewaan di Yogyakarta adalah memiliki kerajaan yang satu berada di Kesultanan, kemudian ada Kadipaten Puro Pakualaman, di mana Puro Pakualaman ini berada di pusat kota di Jakarta, kira-kira 300 atau 500 meter dari bundaran di BNI yang ke arah timur. Jadi kalau yang keraton itu ke arah selatan dan itu arah ke timur. Di mana Puro Pakualaman ini merupakan tempat tinggal Sri Paduka Pakualaman pertama sampai sekarang itu ada yang ke-10, di mana Sri Paduka Pakualaman sama ini merupakan wakil gubernur secara tidak langsung di daerah istimewa Jakarta, di mana Puro Pakualaman ini merupakan tempat tinggal yang ditinggali kurang lebih ada 50 orang dari sanak keluarga, kemudian ada keluarga yang lain di KDPA itu ada 21 orang dan kurang lebih ada 29 abdi dalem laki-laki maupun perempuan. Selain itu, karena Puro Pakualaman ini merupakan tempat bersejarah dan merupakan kekayaan budaya yang dulu sekitar tahun 1813 sampai 1950 itu merupakan yang di pertama kali dihuni oleh Pangeran Pakualam. Maka daerahnya pun sekarang itu merupakan kecamatan di Pakualaman. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati peserta seminar, bahwa Pakualaman ini punya potensi resiko yang tidak sedikit, ya. Karena apa? Yang potensi resiko terjadinya kegawat daruratan di situ. Karena di dalam kesehariannya itu ada yang bermukim, sementara pasti ada kegiatan. Kemudian juga merupakan tempat bersejarah yang banyak akan dikunjungi. Di situ ada museum, ada keindahan secara sejarah yang banyak sekali para wisatawan maupun yang dari luar negeri maupun dari mancanegara dari lokal yang mengunjungi untuk berwisata. Juga karena banyaknya event, ya, seperti gunungan, kemudian maulidan, kemudian perayaan agama, itu di Puro Pakualaman ada semacam kegiatan-kegiatan yang bernilai budaya, dan di situ akan dihadiri oleh banyak orang. Maka disitulah akan potensi risiko. Dengan demikian kami berinisiatif untuk melakukan
salah satu upaya bagaimana pencegahan terjadinya kegawatan, resiko kegawatan itu bisa ditangani secara dini oleh yang pertama kali yang berada di sekitar Puro Pakualaman. Maka kami menjalin mitra yang di sini ada 2 mitra tani, yaitu adalah dari Kadipaten Puro Pakualaman sendiri, mulai dari pengurus sampai abdi dalam. Kemudian yang tidak kalah penting, ini kami menjalin kerjasama dengan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jakarta, karena Puro Pakualaman merupakan cakupan wilayah di PDM yang di NPKU PDM ini memulai tanggung jawab di bidang kesehatan dan kondisi darurat di wilayah Kota Jakarta. Metode yang kami lakukan pada kegiatan pengabdian masyarakat saat ini adalah melakukan asesmen, ya. Kita melakukan asesmen terlebih dahulu dan membuat perencanaan. Setelah kita kaji dengan salah satu abdi dalam maupun dari pengurus dari PDM Kota Jakarta, maka sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas di dalam Kadipaten Puro Pakualaman. Nah, maka metode pelaksanaan berikutnya kami melakukan pelatihan dan simulasi penanggulangan penderita gawat darurat atau PPGD awam. Kemudian tidak kalah pentingnya kami mempunyai inisiatif untuk membentuk laskar atau membentuk kader PPGD yang ada di lingkungan keraton. Dan kita juga memberikan bantuan peralatan sekaligus bagaimana cara memakainya, peralatan-peralatan yang digunakan untuk pertolongan pertama. Ya, kemudian metode pelaksanaan berikutnya berupa asistensi dan monitoring evaluasi. Bapak Ibu sekalian yang kami kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan tadi adalah yang pertama adalah pelatihan, di mana pelatihan itu alhamdulillah dapat kita laksanakan dalam 2 hari, mulai dari jam 8 sampai jam 15.30, dan ada 2 sesi, ada 3 sesi penyampaian materi, kemudian ada sesi praktek langsung atau skill, dan adanya simulasi. Alhamdulillah di dalam pelatihan ini dibuka oleh Ibu Kanjeng Ratu Pakualaman ke-10, didampingi oleh para pangeran sebagai ketua panitia. Kebetulan pada saat event itu ada event Mangayu Bagyo, ulang tahun berdirinya Puro Pakualaman. Ya, di dalam materi yang kami sampaikan salah satunya adalah materi-materi tentang kegawatan sehari-hari dan bagaimana kalau itu terjadi eskalasi yang berupa nanti menimbulkan kasus massal atau dapat didefinisikan seperti bencana. Nah, dengan pelatihan ini ternyata setelah di bulan Maret kita ada pandemi, alhamdulillah ini bisa kita terapkan karena konsep-konsep bagaimana cara menanggulangi dalam kondisi bencana. Ya, berbagai macam materi yang kita sampaikan seperti sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, kemudian bagaimana call for help terhadap hal-hal yang bersifat kegawatan, siapa yang harus dipanggil ketika terjadi kegawatan, kemudian tentang teknis, ya, bagaimana penanganan kasus trauma, kasus stroke, kasus gigitan ular, kasus keracunan, itu menjadi materi-materi yang menarik bagi para peserta sehingga peserta dengan aktif bertanya, kemudian memberikan contoh-contoh sehingga penanganannya akan lebih bagus atau lebih tepat. Ya, kemudian di hari kedua di dalam pelatihan ini kita lakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah
mempraktekkan. Jadi ada praktek. Jadi prakteknya kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang praktek tentang bagaimana kita menangani pasien yang tiba-tiba henti jantung, gitu ya. Ya, di situ dilatih dengan RCP, kita fasilitasi menggunakan manikin atau boneka RCP yang dari FKIK UMY. Kemudian ada kelompok yang melakukan praktek stabilisasi transportasi, bagaimana cara membalut ketika ada luka, kemudian bagaimana membidai ketika ada patah tulang, kemudian bagaimana cara melakukan pengangkatan yang benar, tidak merugikan bagi penolong, kemudian bagaimana cara menggunakan alat yang sebenarnya awalnya ini dipakai oleh tenaga kesehatan, tetapi karena ini dibutuhkan oleh masyarakat dan ini bisa diajarkan kepada masyarakat yang tidak bersifat invasif, akan memungkinkan untuk bisa dipakai, sehingga terselenggara 2 hari dan terakhir di hari kedua itu dilakukan simulasi. Dan di dalam evaluasinya, di dalam evaluasi pengetahuan didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan yang dari pretest sekian kemudian menjadi pretest post-testnya akan meningkat. Jadi persentasenya sekitar 97% peserta itu mengalami peningkatan pengetahuan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dapat kita simpulkan bahwa di dalam pengabdian masyarakat ini sudah kami lakukan berbagai upaya untuk peningkatan kapasitas di wilayah Purwo Paku Alaman. Di Abdi Mas ini alhamdulillah sudah dapat tersusun seperti yang ada di gambar, itu berupa modul PPGD untuk awam, dan alhamdulillah sudah kami ajukan ISBN-nya berupa buku. Kemudian terbentuknya kader Laskar PPGD, dan kebetulan sekali di Pandegani atau diketuai oleh Ketua MPKU PDN Kota Yogyakarta, yang kebetulan juga tinggal di lingkungan Purwo Paku Alaman. Kemudian dengan seperti itu ada sinergi antara Majelis Pembina Kesejahteraan Umum dengan PDN Kota Jakarta. Dan dari hasil pengabdian masyarakat ini tersedia peralatan PPGD yang berupa emergency kit, alat balut bidet, dan alat transportasi yang alhamdulillah dapat kita bantukan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga dapat dipakai sesuai yang kita ajarkan di dalam pelatihan tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari PDM Kota, kemudian dari pengurus atau pemangku di Kadipaten Purwo Paku Alaman. Kemudian juga kami berterima kasih kepada mahasiswa, terutama NCC Emergency dari PSIK FKIK UMY, kemudian dari Bapak Ibu sekalian yang membantu di dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Demikian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.